Cuma Indonesia sekarang bukan dikenal sebagai negara eksportir minyak, tetapi negara importir minyak. Karena konsumsi kita jauh lebih besar daripada produksi. Paling tidak produksi kita sekarang ini sekitar 900.000 barrel per hari, sedangkan konsumsi kita bisa mendekati 1,2. Jadi kita impor. Ini bukan untuk Indonesia. Jadi kalau saya katakan tentang Indonesia ke depan, pertama harus kita lihat gambaran makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita ini sangat penting, saya mau kaitkan nanti dengan kalian. Pertumbuhan ekonomi kita tahun 2015 ini sekitar 4,5%. Dan saya kira apa yang diumumkan resmi oleh pemerintah itu sama. Tahun depan paling tidak 2016 itu berkisar antara 4,7 sampai 4,8%, dan kemudian tahun 2017 sekitar 5,5 sampai 5,1%. Kenapa saya katakan ini? Karena pemerintahan sekarang sudah menurunkan 6 paket kebijakan ekonomi, cuma masih ada kendala di birokrasi lini di bawah kementerian yang kurang lebih 177 peraturan yang harus dideregulasi. Tetapi apapun yang dilakukan oleh pemerintah kita ini adalah sesuatu yang betul-betul mau keluar Indonesia dari krisis ekonomi yang tadi dikatakan krisis ekonomi. Jadi saya katakan Indonesia belum bisa mencapai pertumbuhan ekonomi seperti yang pernah dicapai dalam dekade-dekade yang dulu. Kita pernah mencapai 7,1%, 7,2%, dan itu luar biasa sekali. Sekarang kita ini drop. Jadi banyak sisi yang harus kita lihat. Pertama dari supply side, kegiatan sektor real dengan pembakaran hutan dan lain-lain ini sangat mengganggu. Ini adalah faktor iklim, faktor-faktor di luar model ekonomi yang terjadi tetapi sangat mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi. Sangat mempengaruhi. Kemudian dari sisi pengeluaran, ya, demand side, itu saya lihat ada penurunan yang besar dalam private consumption expenditure, tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat. Ada orang-orang yang bijak mengatakan kalau ekonomi lagi lesu, sederhana, datang aja di pasar-pasar dan datang aja di mall-mall. Kalau orang di mall cuma cuci mata, makan, kurang yang belanja, di pasar-pasar kelihatan sepi, harga sembako naik, yang belanja juga sedikit, itu menunjukkan ekonomi lagi. Karena mekanisme pasar itu adalah interaksi antara pembeli dan penjual. Kalau pembeli sedikit, penjual banyak, pasti ada harga. Tapi faktor alam ini yang membuat harga bahan-bahan pokok meningkat luar biasa. Saya pernah di Manado, harga cabai sampai 100.000 lebih. Itu 2-3 bulan. Ya, luar biasa sekali. Tapi tiba-tiba anjlok. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sekarang bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi kita? Kita lihat aja fakta, ya. Fakta menunjukkan pengangguran membengkak, PHK di mana-mana. Di Bandung kita lihat demo guru juga yang menuntut supaya mereka segera di PNS kan, banyaklah. Sektor pertanian terjadi suatu open unemployment. Ini bukan disguise unemployment lagi, tapi open unemployment. Pengangguran terbuka yang luar biasa. PHK, pengangguran, jumlah orang miskin makin bertambah. Kalau kita lihat peta Indonesia tadi 250 juta penduduk, kantong-kantong kemiskinan itu makin banyak. Oleh karena itu saya berpikir
sudah saatnya dengan masuknya Valiang. Bukan satu-satunya. Valiang bukan satu-satunya. Tapi Valiang adalah sesuatu yang sangat bernilai untuk kita semua di saat krisis ekonomi. Mengapa saya katakan Valiang ini bagus? Valiang bukan arisan. Kalau arisan, mari kita melakukan arisan. 100 orang di sini, 1 orang kasih 1 juta, 100 juta. 100 juta. Kita langsung bagi-bagi. Tiap bulan dikembalikan, tiap bulan dikembalikan. Ya. Tidak ada efek multiplier. Yang saya maksudkan efek multiplier ini, kasih 1 keluarnya 10, atau kasih 1 keluarnya 5, kasih 1 keluarnya 15. Sama sekali tidak ada. Tidak ada efek multiplier. Yang ada setelah saya menerima ini, saya mengembalikan kepada saudara-saudara yang ikut beraris. Ini sistemnya jelas. Efek multiplier dimunculkan dari setiap level. Nanti sebentar akan dibahas oleh Pak Sudiono barangkali sistemnya. Ini dasar sekali. Apakah Valiang ini mempunyai efek terhadap ekspansi moneter? Tidak ada. Karena uang itu beredar di antara kita. Pemerintah kalau melihat bisnis yang seperti ini, pertama mau lihat dulu begini, dari makroekonomi aman apa enggak? Kalau tidak aman, mengganggu ekonomi Indonesia, pemerintah ambil tindakan ini, Valiang. Makanya saya berani berbicara di sini. Tepuk tangan dong. Pertama, tidak ada efek inflation, tidak ada efek bagi ekspansi moneter. Kedua, saya bilang Valiang akan memberikan nilai tambah ekonomi. Kenapa saya katakan Valiang memberi nilai tambah ekonomi? Karena setiap uang yang Anda peroleh dari sistem ini, I suggest to all of you, better you have to produce, to generate, to create something. Ini penting. Karena ketika Anda ada uang lebih dari hasil Valiang, Anda buka bengkel, Anda buka warteg, Anda buka whatever the business, itu akan menyerap lapangan kerja baru. Anda adalah pencipta lapangan kerja baru di Indonesia. Jadi kalau saya mengambil satu studi ini dari suatu model input-output Indonesia, saya bisa melihat berapa dia punya backward linkage dan berapa dia punya forward linkage dan berapa dia punya employment effect yang diciptakan dari bisnis yang seperti ini. Ini Valiang luar biasa. Ya. Oleh karena itu saya sarankan gunakan kesempatan yang berharga ini. Ya. Ini bukan bisnis penipuan. Ini bukan bisnis investasi. Bisnis investasi yang kita semua pernah ikutin, itu ada return on investment. Ya, saya seringkali tanya pada teman-teman, apa itu return on investment? Ya, nah, itu seringkali nggak bisa menjawab dengan baik. Ya, di sini tidak ada istilah ROI. Mana 10 ribu kok bisa kerja ROI bagaimana ini? Ayo mari kita berpikir. Bisa 10.000 perusahaan memberikan ROI kepada kita. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nggak ada. Jadi ini bukan investasi yang biasa-biasa kita main. Sekarang apakah ini money game? Ini bukan money game. Sama sekali bukan money game.
Kalau money game, ada orang identikan ini dengan judi. Mari kita berjudi. You don't know exactly how much get profit and loss daripada permainan kita. You gak tahu. Tapi di Valiant programnya jelas, sangat jelas sekali. Anda dapat 3 orang 450 upgrade. Terbuka akun Anda dari bawah, kirim 9 orang 302,7. Tepuk tangan dulu dong. Anda tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Uang itu dari bawah. Oleh karena itu saya sarankan di sini, ya, siapapun dia yang masuk, mau kakak, adik, ibu, bapak, bayar. Itu tuh betul. Itu tuh betul. Ya. Orang Manado bilang sebetul kuat. Ya. Jadi itu yang benar. Harus bayar. Karena dia dapat 450, baru di upgrade 300, 150 kembali modal. Terbuka akunnya. Untuk dari bawah, level dari bawah, kemarin saya dengan kelompok kampus Ungu, Pak Hairul, saya sudah bilang supaya bikin itu di punya PowerPoint bagaimana dia bergerak. Karena dari kelompok kampus Ungu ini sudah mempersiapkan juga buku pinter. Ya, karena ini dicetak ya nanti harus bayar, ya toh? Tapi bagus untuk bantu mereka. Tepuk tangan untuk kampus ini. Berdiri, Pak Biro, mari. Silakan berdiri. Ini Pak Dekan juga ada di sini. Mari, mari Pak, silakan. Ya. Ini saya perkenalkan Pak Dedi, Pak Dekan dari kampus Ungu. Silakan. Kita adalah sahabat-sahabat dulu saya di sana. Jadi saya ke Asmi, saya bilang mari coba sama-sama di sini. Ini kalian ini bisa selesaikan masalah mahasiswa ini. Ya. Betul apa enggak? Betul. 5 orang susun mahasiswa. Modalnya cuma 10.000. Betul? Betul? Nggak ada yang dirugikan. Saya kalau sudah bedah dan saya sudah kaji ini dan saya anggap ini benar, saya lari kayak ya. Dan saya bilang kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita semua digunakan baik-baik. Anda tahu, waktu adalah nyawa Anda. Sekali lagi saya katakan, waktu adalah nyawa Anda. Jangan waktu ini disia-siakan. Berapa lagi lama Anda hidup di dunia ini? Ya. Berapa lagi nyawa ini akan Anda sumbangkan untuk Tuhan dan untuk manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di sini kita berbuat. You have to do something through here. Ini kesempatan yang luar biasa. Jadi saya katakan, kalau Valiant adalah salah satu solusi di masa krisis, saya katakan ini tepat. Dari sisi ekonomi, saya katakan ini tepat. Bisnis ini aman, aman. Bisa diterima di semua negara, bisa. Sekarang sudah berkembang. Dari Cina, kemudian masuk Malaysia, Indonesia, Thailand. Saya baca di sini Valiant Charity Asia. Kita tahu semua kalau charity itu diterjemahkan mendermakan. Tapi saya melihat jiwa dari charity itu adalah berangkat dari sistem ekonomi China. Ya. Sistem ekonomi China adalah kolektivitas. Artinya kemakmuran secara kolektif, kemakmuran bersama. So go therefore and I will make you rich man or rich woman. Makanya dia ambil 10.000. Hanya 10.000 untuk pin dan maintain server. Saudara-saudara, ini bukan server yang sembarangan.
ini jutaan pengguna mengakses dalam timing yang sama, tidak mengganggu kecepatan. Ini luar biasa, sahabat. Di seluruh Indonesia, di luar negeri sama melakukan. Cuma kalau malam istirahat, itu yang betul. Jadi ada yang bilang, Pak, malam nggak bisa. Enggak, harus istirahat. Ya. Coba, kemarin di kampus Ungu, kita coba satu laptop, panas juga laptop. Jadi pindah laptop lain ya Pak Sagaya. Jadi namanya peralatan itu semua, coba Anda belajar. Ya toh, panas juga ini. Ya kan? Panas apa? Jadi kalau servernya istirahat jam 11, ya maklumnya kita memang harus istirahat. Tidak bisa tidak, harus istirahat. Ya, paginya bisa buka jam 7 jam 8. Jadi saudara-saudara, Valiant Charity Asia, China menggerakkan ideologinya untuk membagi kemakmuran semua negara-negara di Asia. Biasanya strategi Cina begini, Cina sosialis komunis, tapi juga menjalankan ekonomi liberal, dan itu terbukti di Hong Kong. Ya. Saya melihat China ini sekarang keluar. Konsepsinya keluar membagi kemakmuran. Saudara, tidak ada sistem yang jalan selama ini yang perusahaan cuma ambil dulu. Nah, ini menurut saya baru pertama kali. Ya. Jadi Anda sudah tetap di sini. Tepuk tangan untuk dia. Saya kira tadi yang saya sudah sampaikan, 3 tahun ke depan ekonomi kita masih belum pulih, ya. Jadi kita siapkan diri, ya. Kalau kalian ini dianggap salah satu solusi, serius lah, ya. Nanti dari sini Anda bikin buka usaha-usaha yang lain. Yang saya sudah katakan tadi, forward linkage-nya luar biasa. Akan banyak sektor dibuka. Kita membuka lapangan kerja baru, berarti menambah nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menopang pertumbuhan ekonomi. Masyarakat juga income-nya bisa naik, masyarakat income-nya bisa naik, bisa memberikan injeksi bagi kehidupan. Tadi saya katakan salah satu kerusuhan ekonomi sekarang hampir 100%, karena private consumption expenditure-nya nggak jalan. Orang masuk mall segala macam melalui Anda ini semua. Dan juga efek yang saya katakan lebih bagus istilahnya ramification, pengaruh percabangan daripada kegiatan di hal yang ini akan membuka, menciptakan sektor-sektor baru, akan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru, dan ekonomi kita pasti tumbuh. Selamat untuk kalian. Selamat untuk kalian. Saya di grup saya ada yel-yel, ya. Terserah ini, yel-yelnya mau diikut apa enggak, terserah. Mungkin masing-masing punya yel. Saya minta berdiri sebelum saya over ini kepada Pak Ega. Saya minta semua berdiri. Ya. Ya. Kalau saya katakan Valiant, yes, yes, yes. Ya, 1, 2, 3, Valiant. Yes, yes, yes. Yang kedua, kalau saya katakan Valiant, kita katakan makmur. Valiant, makmur. Yang ketiga kita katakan Valiant, happy. Valiant, happy. That's all. Thank you very much. Aku sudah buat Bapak Dr. Saja. Bapak Ibu, di kerakyatan. Saya ingin tahu dari